Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, para mahasiswa yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan membahas satu topik di dalam pembelajaran kita, yaitu identifikasi rumusan masalah penelitian. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada materi ini adalah mahasiswa mampu memahami pentingnya identifikasi masalah, kemudian melihat dan memahami identifikasi masalah yang potensial dalam pembelajaran. Tujuan akhir dari materi ini adalah mahasiswa mampu merumuskan pertanyaan penelitian atau merumuskan masalah penelitian yang relevan. Bagaimana cara menemukan masalah penelitian? Yang pertama adalah masalah penelitian itu berbicara soal hal yang menarik atau unik di lapangan. Jadi jangan berpikir bahwa masalah penelitian itu sesuatu yang selalu negatif, tetapi juga bisa sesuatu hal yang baru, yang menarik, yang hanya terjadi pada suatu konteks. Yang kedua, masalah penelitian itu berbicara soal ketidaksesuaian antara teori dan praktik, atau kita bisa sebut sebagai kesenjangan. Teori dan praktek itu tidak bertemu, sehingga kita melihat itu sebagai sebuah masalah. Nah, jadi teori-teori yang selama ini kalian sudah pelajari, itu menjadi dasar untuk menemukan apa masalah di lapangan. Nah, jadi kalau tidak kuat di teori, itulah yang menyebabkan adanya kesulitan untuk menemukan masalah penelitian. Berikutnya adalah, dalam identifikasi masalah penelitian, yang kita lakukan adalah melihat perbedaan antara harapan dan kenyataan. Contoh misalnya di sekolah, harapannya seperti apa? Harapannya siswa berprestasi, memiliki nilai akademik yang tinggi. Namun bisa saja kalau kita ke lapangan, kita menemukan bahwa ternyata siswa di sana tidak bagus prestasi akademiknya. Nah, itu bisa menjadi masalah penelitian. Kemudian, mengapa kita perlu mengidentifikasi masalah? Karena memang nanti di dalam proposal penelitian, kita harus menjelaskan dampak dari masalah yang kita temukan. Nah, salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk menjelaskan urgensi atau memaparkan urgensi dari penelitian kita adalah dengan menjelaskan dampak dari masalah yang kita temukan. Yang pertama, kita bisa jelaskan dampak secara negatif apabila masalah itu tidak diselesaikan, dan dampak secara positif apabila masalah itu mampu kita selesaikan melalui penelitian. Mengapa identifikasi masalah itu penting? Yang berikutnya adalah, seperti yang saya sudah singgung tadi, untuk justifikasi penelitian. Jadi dengan identifikasi masalah yang baik, kita bisa menyusun argumentasi, dan argumentasinya itu kuat untuk mendukung pentingnya penelitian tersebut dilakukan. Nah, ini kan seringkali banyak mahasiswa yang gagal di ujian proposal karena tidak bisa meyakinkan para panelis atau penguji tentang pentingnya masalah yang diangkat. Nah, itu pentingnya identifikasi masalah. Ya. Selain juga kalau kita penelitian secara umum, dengan memaparkan identifikasi masalah yang baik, kita bisa memberikan pemahaman kepada orang-orang yang akan menerima manfaat penelitian kita, bahwa penelitian kita ini punya manfaat terhadap mereka, dan mereka bisa mendukung penelitian itu. Nah, identifikasi masalah penelitian juga bisa berguna untuk mengisi kesenjangan pengetahuan. Jadi, dengan identifikasi masalah yang baik, kita bisa mengisi kesenjangan pengetahuan dalam pengertian ada hal-hal yang dulu belum ditemukan orang, itu bisa kita temukan dalam proses penelitian kita. Nah, itu penting, karena sebenarnya tujuan penelitian itu juga salah satunya adalah untuk mengembangkan teori, selain dari menguji teori. Dengan memahami masalah yang belum terpecahkan atau masih kurang dipahami, peneliti dapat merancang penelitian yang dapat memberikan kontribusi yang baru dalam memperluas pengetahuan yang ada. Dengan identifikasi masalah juga, kita bisa memilih pendekatan penelitian. Ya, jadi kalau misalnya kita mendapatkan masalah-masalah yang membutuhkan penanganan, ada masalah negatif yang kita temukan di lapangan, dan dari observasi awal kita atau di survei pra penelitian kita menemukan bahwa masalah itu membutuhkan penanganan, maka kita bisa memilih pendekatan penelitian yang kemudian memungkinkan kita mempraktikkan teori dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi itu. Nah, hal seperti ini bisa dilakukan dengan penelitian kuantitatif eksperimen, atau kalau dalam lingkup sekolah, guru-guru ada metode penelitian tindakan kelas atau yang kita kenal dengan PTK atau Classroom Action Research. Nah, identifikasi masalah penelitian juga penting, itu untuk membantu peneliti dalam mengarahkan pengumpulan data. Jadi kalau kita tahu masalahnya dengan pasti, ya kita sudah bisa menentukan teknik pengumpulan data seperti apa yang kita pakai. Nah, ini akan kita pelajari pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Tapi kalau misalnya kita menemukan masalah-masalah yang membutuhkan pendalaman, kita harus terlibat dan memahami seperti apa kondisi fenomena yang terjadi di lapangan, maka kita bisa memilih pendekatan penelitian kualitatif. Ya, jadi itu pentingnya identifikasi masalah penelitian. Nah, jadi dengan memahami masalah yang baik, kita bisa memilih pendekatan penelitian yang tepat. Dengan demikian, ini akan membantu kita melakukan penelitian yang efisien dan efektif. Ya, efisien berarti tidak membutuhkan waktu yang lama, dalam pengertian kita tidak membuang-buang waktu. Efektif berarti langsung mengena pada masalah penelitian. Kita juga bisa menentukan jenis data apa yang perlu dikumpulkan, instrumen penelitian apa yang perlu kita susun dan kita buat, dan teknik analisis seperti apa yang akan kita gunakan dalam penelitian itu. Jadi memang penelitian itu tidak akan bisa berjalan dengan baik kalau kita tidak melakukan identifikasi masalah penelitian. Ya. Dengan identifikasi masalah penelitian, ketika penelitian kita sudah terarah jenis pengumpulan datanya, maka ini akan memastikan bahwa data yang kita kumpulkan itu relevan dan memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap masalah yang diidentifikasi. Jadi yang penting adalah
identifikasi masalah. Penelitian itu harus dimulai dengan adanya masalah penelitian. Karena penelitian itu adalah untuk menyelesaikan masalah. Nah, coba sekarang dipikirkan, kira-kira masalah seperti apa yang akan kalian lihat dalam penelitian nanti, atau jadikan acuan. Jadi kalian sementara di semester 5 sekarang, kalian sudah harus berpikir, kira-kira nanti kalau saya diminta untuk mengusulkan judul proposal skripsi, topik apa yang akan saya usulkan? Nah, pertanyaan itu penting. Ada soal-soal yang harus Anda jawab. Anda bisa scan melalui QR code yang ditampilkan oleh video ini. Silakan nanti tulis identitas, kemudian ada nama, name, kelas, kemudian silakan jawab pertanyaan yang diberikan sesuai dengan pemahaman Anda untuk menguji sejauh mana materi tentang identifikasi masalah penelitian hari ini dapat Anda pahami dengan baik. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi pada nomor yang tertera di video. Tuhan memberkati kita semua. Amin.